Selamat datang di kuliah online Algorithm and Complexity. Topik kita adalah Brute Force and Exhaustive Search. Kita akan membahas terlebih dahulu di pertemuan ini mengenai Brute Force strategi. Jadi, perkuliahan ini bertujuan untuk menjelaskan apa itu algoritma Brute Force dan kasus-kasus penting pada Brute Force, diantaranya Exhaustive Search. Algoritma Brute Force merupakan pendekatan yang bersifat langsung, ya, secara langsung dalam menyelesaikan permasalahan tanpa ada tambahan teknik atau strategi lain, dan biasanya langsung didasarkan kepada pernyataan masalah maupun definisi masalah. Dikenal juga dengan istilah just do it, dalam menyelesaikan ya langsung diselesaikan. Sehingga brute force ini dianggap sebagai strategi yang paling mudah untuk diaplikasikan dalam penyelesaian masalah. Sebagai contoh di sini ada permasalahan eksponensial untuk menghitung A pangkat N, di mana A adalah suatu bilangan non-zero atau bilangan bukan 0 dan N adalah bilangan non-negatif. By definition, berdasarkan definisi masalahnya, A pangkat N itu adalah ya A dikali A, dikali A, dikali A, seperti itu dilakukan sebanyak N kali. Ini adalah pendekatan yang secara langsung, atau menggunakan pendekatan brute force. Keuntungan dari penggunaan algoritma brute force. Yang pertama, algoritma brute force ini sangat aplikatif di berbagai jenis permasalahan. Berbagai jenis masalah bisa diselesaikan dengan algoritma brute force. Jadi, dapat kita katakan bahwa algoritma brute force ini adalah the only general approach, pendekatan yang bersifat general untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sulit diselesaikan dengan mencari algoritma lainnya. Contohnya untuk sorting, searching, matrix multiplication, string matching, brute force bisa menghasilkan algoritma yang masuk akal atau reasonable algorithm untuk nilai-nilai tanpa batasan ukuran instant of inputnya. Dan juga ini sangat berguna, ya, teknik brute force ini untuk menyelesaikan permasalahan dengan ukuran input yang kecil. Selain itu, brute force algorithm bisa digunakan sebagai pembanding, ya, benchmark atau untuk comparison, karena ini adalah menyediakan theoretical dan educational purpose, ya, pembanding untuk kita menjustifikasi, misalnya kita menciptakan suatu algoritma, kita menyatakan algoritma yang kita ciptakan ini adalah efisien, perlu pembanding. Nah, biasanya dibandingkan terhadap brute force. Kita akan lihat pertama selection sort. Selection sort ini adalah salah satu jenis algoritma sorting, ya, dengan pemilihan. Jadi algoritmanya bekerja dengan men-scanning, ya, scanning seluruh list input, diperiksa dari awal, ya, kalau dia dari array, dari posisi awal satu persatu sampai size n untuk mencari nilai terkecil, ya. Misalnya ini adalah sorting ascending dari kecil ke besar, maka dicari nilai terkecil lalu ditukar ke posisi pertama. Jadi ketika ketemu nilai terkecil langsung ditaruh di posisi yang seharusnya, ya. Jadi smallest element atau elemen terkecil ada di posisi awalnya pada list. Selanjutnya scan lagi list, ya. Dimulai dari elemen kedua karena elemen pertama sudah ditempati oleh nilai terkecil. Selanjutnya dilanjutkan scanning untuk mencari nilai terkecil lainnya dari n-1 elemen yang tersisa. Kecuali n sama dengan 1 tadi karena posisinya sudah ditempati nilai terkecil dari scanning yang pertamanya. Ini telusuri lalu cari yang terkecil dan ditukar. Apabila ada elemen terkecil selanjutnya ditaruh di posisi kedua. Hal tersebut dilakukan secara iteratif terus-menerus sampai seluruh elemen berhasil diurutkan. Jadi dalam prosesnya secara umum kita akan passing seluruh list, ditelusuri sampai n-2. Jadi
dan melakukan swapping, pertukaran jika nilai tersebut diperoleh nilai yang lebih kecil ditaruh di posisi yang seharusnya dari depan, ya. Sehingga posisi finalnya ya terurut dari kecil ke besar. Di sini adalah algoritma dari selection sort. Perhatikan ya, selection sort ini dengan input array kita akan melakukan looping, 2 kali looping. Dan kalau dalam looping berjalan itu kita temukan nilai yang lebih kecil dari nilai awalnya, maka di swap, ditukar. Maka apa yang menjadi basic operation? Di sini basic operationnya adalah ini ya, komparasi ini. Karena ini untuk menentukan masuk ke swap atau tidak. Jadi ini adalah ilustrasinya dari selection sort. Kita lihat misalkan ada input ini ya, kondisi array-nya. Ini akan ditelusuri mana yang kita akan compare ya antara dua elemen, mana yang paling kecil dan apakah ada yang lebih kecil dari 80 dari suatu nilai, misalnya 89, 45, 16, 90, lalu setelah komparasi ditemukan ini 17, maka 17 ini kita tukar di sini. Selanjutnya ya di sini sudah tidak perlu diganggu lagi, kita akan mengurutkan yang tersisa, mencari terkecil, ini 29 dan tekan sini. Selanjutnya yang tersisa dari ini, dimulai dari sini. Ini adalah salah satu contoh bagaimana algoritma brute force bekerja ya. Jadi dia praktis saja, langsung aja secara general. Jadi dalam n kali n iterasi ini langsung dia dapatkan hasil yang terurut. Selanjutnya kita akan melihat analisis dari algoritma selection sort. Di sini input size-nya adalah sejumlah n buah elemen, lalu basic operation-nya sudah kita kenali, yaitu tadi comparison. Apakah suatu nilai array A indeks ke J ini kurang dari A min, gitu ya, yang di set minimum. Minimum ini bisa kita set dari A atau nilai terkecil, paling kecil dalam suatu bilangan. Dan kita harus menghitung berapa kali eksekusi dari instruksi ya, dan itu bergantung pada ukuran input array-nya. Kita lihat bahwa algoritma selection sort memiliki dua looping tadi, maka kita akan lihat setiap baris instruksi itu akan dieksekusi berapa kali. Seperti itu ya. Kalau tadi insertion sort adalah dimulai dari I 0 sampai I kurang dari N. Seperti itu ya. Di looping pertama. Kemudian di looping kedua ada mulai dari J dengan I gitu kan. Sampai J kurang dari N. Maka setiap baris instruksi itu akan kita analisis. Pada looping pertama ini akan dilakukan sebanyak N kali ya. Karena I dari 0 sampai ke N ini akan adalah N kali perulangan. Sedangkan looping terdalam ini, berapa kali instruksinya dijalankan? Di sini pada kondisi worst case kita tahu bahwa saat I sama dengan 0 ini dijalankan N kali. Saat I sama dengan 1 juga dijalankan N kali. I sama dengan 2 dijalankan N kali pada kondisi worst case. Maka itu adalah sigma ya, penjumlahan ya kan. Tadi I sama dengan 0, N kali. I sama dengan 1, N kali. Ini kan dijumlah terus. Yaitu adalah sigma dari I ya sampai N. Nah, di sini kita akan melihat blok sigma ya. Blok sigma yang 2 kali karena ya ini tadi kan dilakukannya berapa kali setiap instruksi itu dijalankan, dan ini ada 2 kali looping. Seperti itu analisisnya. Maka di sini kita akan lihat ya operasinya ketika sudah disederhanakan. Ini adalah deret hitung ya, deret aritmatika. Kita dapatkan ini ya dari kan rumus dasarnya ya, rumus dasarnya deret hitung. Ketika dijabarkan, nah ini. Kalau masih ingat ke dalam notasi asimptotik order of growth, maka kita ambil pangkat tertingginya ya. Ini adalah big theta n kuadrat. Ini adalah analisis kompleksitas running time dari algoritma selection sort. Kita lanjutkan dengan algoritma bubble sort.
algoritma ini akan membandingkan elemen yang bersebelahan pada list dan menukar nilainya jika memenuhi ketentuan. Berbeda dengan selection tadi, kalau selection kan mencari dulu nilai minimum, lalu dicari mana yang paling kecil dari nilai di dalam satu list. Sedangkan bubble sort adalah bandingkan dua nilai yang bersebelahan. Dilakukan terus-menerus, bubbling up, ya, menukar elemen sampai kita bisa mendapatkan elemen terbesar di posisi terakhir pada list. Ini adalah contoh implementasi dari brute force, karena ya dilakukan langsung terhadap semua nilai, ya, terus-menerus. Pada akhir bubble sort, kita akan mendapatkan array yang ya terurut posisinya seperti itu. Di sini adalah algoritma bubble sort, berbeda dari selection sort tadi, tetapi kesamaannya adalah general di sini menggunakan 2 kali looping, ya, sama dari 0 sampai n kedua, 0 sampai ini dilakukan swapping, ya, pertukaran, intinya sama. Nah, inilah basic operation-nya, yaitu instruksi yang paling kunci, paling penting, paling utama dilakukan dari suatu algoritma, itu disebut basic operation, dan ini ya, comparison-nya ini yang menentukan apakah dia akan di-swapping, kalau memenuhi kondisi, kalau tidak memenuhi ya tidak dilakukan. Ini ilustrasi dari bubble sort. Misalnya ini nilai input awalnya yang acak, dibandingkan ya antara dua yang adjacent, yang bersebelahan 89 dan 45, ini langsung ditukar. Dan nanti 89 dan 88 langsung ditukar. Pada satu kali iterasi kita akan lihat bahwa nilai yang bersebelahan sudah langsung yang terkecil di posisinya. Tapi belum dengan nilai yang tidak demikian dengan nilai yang belum dianalisa, ya. Nanti looping kedua antara 89 dan 68, nah ini 68 sudah di posisinya. Jadi antar dua elemen saja. Nanti 89 dan 90 tidak ada penukaran karena 89 kurang dari 90. Sekarang 90 dan 29. Nah, 90 dan 29 ini ditukar. 90 dan 34 ditukar. Hasilnya jadi 90 dan 17. Ditukar. Kita belum terurut, ya. Ini dilakukan lagi secara iteratif. Berikutnya 68 dan 89 tidak ditukar. 89 dan 29 ditukar. Itu terus menerus, ya, secara berpasangan sampai didapatkan hasil akhir. Sekarang kita lihat analisis dari algoritma bubble sort. Basic operation-nya adalah tadi, ya, berapa kali comparison, perbandingan untuk mengecek dua nilai yang bersebelahan ini memenuhi kondisi nggak, kurang dari seperti itu. Ini juga adalah operasi yang dilakukan dengan 2 kali looping, sehingga kita juga masih menggunakan analisisnya menggunakan summation atau sigma. Karena tadi setiap baris instruksi dijalankan sebanyak sigma kali, ya. Ini adalah rumus deret aritmetikanya, sehingga kita bisa peroleh pangkat tertingginya adalah big theta n kuadrat. Ini order of growth atau kompleksitas running time algoritmanya. Pada kasus worst case, yaitu misalnya kita mengurutkan array yang nilainya menaik, tetapi input yang kita peroleh itu justru kebalikannya, ya, menurun, maka semua banyaknya keyswap akan seperti ini. Karena di setiap comparison pasti dilakukan penukaran. Nah, itu worst case-nya. Di sini bisa juga dilakukan modifikasi untuk mengembangkan suatu algoritma brute force, ya. Contohnya pada pengamatan, jika dalam satu kali passing tidak ada penukaran, maka itu adalah array-nya sudah dalam keadaan terurut, dan kita bisa menghentikan algoritmanya. Walaupun demikian, karena adanya 2 looping tadi, ya, tetap dilakukan sebesar n kuadrat, ya. Dan ini adalah masuk ke kasus worst case dan average case. Dan biasanya memang karena brute force itu adalah general tadi, ini bisa di-improve. Banyak algoritma-algoritma baru lahir dari improvement terhadap algoritma brute force. Kasus berikutnya setelah sorting yaitu searching.
Searching adalah pencarian suatu nilai yang dikehendaki ya dengan cara membandingkan nilai-nilai yang berurutan dengan nilai yang nilai-nilai pada list gitu ya, dengan indeks yang berurutan dibandingkan dengan nilai kunci yang mau kita cari. Nanti hasil keluarannya adalah bisa ditemukan atau match, successful search, atau tidak ditemukan, unsuccessful search karena tidak ada nilai yang dicari pada list. Di sini ada extra trik ya. Jika kita menambahkan suatu key yang kita cari di akhir list, maka searching ini akan berhasil, selalu mendapatkan hasil ya, karena key-nya kita tambahkan di akhir list, sehingga pasti ditemukan hasilnya, tidak ada yang unsuccessful. Ini adalah suatu algoritma searching, namanya sequential search. Ini adalah algoritmanya, diimplementasikan pada suatu list nilai, bisa dalam bentuk array. Jadi array A memiliki n elemen dan kita akan mencari searching key-nya K pada array tersebut. Di sini sequential search ini akan berurutan ya. Jadi kita lihat caranya adalah sesederhana memeriksa apakah AI dimulai I dari I sama dengan 0 ya, apakah AI ketika AI tidak sama dengan K, maka ya naikkan nilai I-nya di increment. Ya, kemudian ini akan dilakukan terus-menerus ya. I-nya akan di increment selama elemen AI tidak sama dengan kuncinya yang dicari. Tapi ketika sudah sama ya dia akan keluar. Kemudian ya di-returnkan nilai I. Tapi ketika I-nya sampai habis tidak ada, maka ya return-nya unmatching, tidak ada satu. Improvement yang bisa dilakukan pada searching sequential search apabila listnya dalam keadaan sorting, sudah terurut, maka searching bisa dilakukan dengan cara menelusuri dari awal, kemudian bisa berhenti ketika sudah mencapai nilai yang nilai K-nya ini ya. Kalau kita di dalam array, misalnya kayak yang mau kita cari 5. Kemudian searchingnya ini ternyata elemennya sudah lebih dari 5, gitu, katakan 6 gitu elemennya. Elemen A, maka sudah pasti tidak ada di 6 dan seterusnya ini, bisa disentikan saja, artinya tidak ada, tidak ditemukan nilai K-nya dalam list tersebut. Selanjutnya, algoritma brute force bisa juga diterapkan dalam permasalahan string matching. String matching problem adalah diberikan suatu string karakter ya, biasanya string ini berupa word atau kata atau teks yang terdiri apabila terdapat suatu n buah karakter dan ada string dari m karakter di mana m ini kurang dari n yang disebut sebagai pola, maka kita akan cari substring pada teks yang matching dengan pola yang kita kehendaki. Ya, misalnya n karakter itu adalah kalimat, maka substringnya adalah satu kata di dalam kalimat tersebut. Ini seperti searching juga intinya, tetapi berlaku pada string. Misalnya, saya mau menemui Ibu Budi gitu, maka cari kata ibu ya, ini M-nya ibu. Sedangkan kalimat tadi itu adalah N-nya. Bagaimana mendeskripsikan algoritmanya? Secara general ini adalah algoritma dari string matching. Kita akan align atau kita akan sejajarkan pola yang mau dicari dari karakter awal, kemudian akan digeser gitu ya, digeser kiri ke kanan sampai ditemukan pola yang ingin ditemukan, ya yang dicari. Ini adalah prinsipnya searching pada string matching. Kalau ada hasilnya artinya dia matching. Pola yang mau kita cari, M ini ada persis dalam suatu kalimat. Di sini algoritma brute force string match, inputnya array.
N buah karakter dan yang mau dicari adalah M karakter. Dan akan menghasilkan hasil sukses maupun hasil yang tidak sukses atau pola yang dicari tidak ada. Jadi ini algoritmanya. Kita dapat 2 kali looping juga ya, looping utama, looping di dalam looping, geser terus. Sebagai contoh misalnya ini adalah n-nya, n buah kalimat, kita akan cari pola M ini ya. Nobody noticed him. Yang mau dicari adalah suatu string not gitu. Ini akan digeser-geser satu persatu sampai akhir dilanjutkan. Apakah ada persis kata not di dalam kalimat nobody noticed him? Jika ada, ya akan dikembalikan mulai dari posisi karakter keberapa. Jika tidak ada, unsuccessful akan return nilai -1 seperti pada contoh. Worst case-nya ya harus ditelusuri semua kan, berarti ini worst case sampai akhir ya tidak didapatkan hasil yang dicari. Atau bisa jadi ya, hasil yang paling dicari ada di posisi paling akhir sehingga membutuhkan waktu yang panjang ya. Jadi harus dilakukan M kali perbandingan sebelum digeser kan. Karena ini tidak satu tunggal, beda sama search key yang cuma satu nilai, tapi ini setiap kali membandingkan adalah M buah string yang dibandingkan ya. M buah karakter. Nah, di sini kita akan lihat algoritma ini akan membuat M kali N min M plus 1 ya. Karena maksimal kita hanya bisa berhenti sampai ini, N min M posisinya. Karena kalau kita berhenti di posisi N nggak mungkin ya. Kita cari pola not di sini kan N saja yang matching, tapi ini sama T udah nggak ada string lagi, nggak ada karakter lagi. Jadi dia pasti sampai N min M atau mundur 3 ya. Terakhir matching adalah di sini, ini N O T. Sehingga ini ya N min M plus 1 karena mulai dari 1 ya indeksnya. Nah ini kita lihat kompleksitasnya adalah NM ya. Ini bergantung ukuran N dan ukuran M-nya itu sendiri. Analisisnya pada typical word search, pencarian umum di natural language text, kita bisa mengharapkan M atau pola ditemukan hanya dari beberapa kali perbandingan saja. Ya, itu disebut average case, bukan worst case. Kalau worst case ya tadi, sampai akhir tidak ada. Atau di paling akhir. Seperti itu. Kasus berikutnya adalah closest pair problem, yang bisa diselesaikan dengan brute force. Closest pair ini adalah mencari 2 titik terdekat dari N buah titik. Pada implementasinya, poin atau titik di sini bisa merepresentasikan objek fisik seperti pesawat, ya, 2 pesawat, kantor, record pada database, sampel, statistik, DNA sekuen, dan lain-lain. Contoh penerapannya, misalkan Air Traffic Controller atau ATC akan mengamati 2 titik atau 2 pesawat terdekat untuk memperhitungkan kemungkinan collision atau tabrakannya. Kemudian contoh berikutnya adalah kantor pos, layanan pos. Manajer kantor pos akan mencari solusi untuk menentukan 2 lokasi kantor pos yang berdekatan. Ini adalah algoritma untuk closest pair problem. Ini bisa dimasukkan ke dalam kasus 2 dimensi. Jadi kita menggunakan koordinat Cartesius 2 dimensi x, y dan memanfaatkan norm 2 distance atau jarak Euclidean antara 2 buah titik koordinat x, y. Ini adalah persamaannya. Jadi apabila ada titik PI dan PJ, maka jaraknya kita peroleh dari rumus Euclidean ya. Selisih x kuadrat ditambah selisih y kuadrat. Kemudian pendekatan brute force dengan menghitung jarak terdekat antara setiap titik
Dibandingkan jika ada 10 titik, ya titik 1 ke 2, titik 1 ke 3, 1 ke 4, 2 ke 3, semua pasangan 2 titik dari 10 titik yang mungkin itu di compare, dibandingkan jaraknya. Dan dicarilah jarak yang terkecil. Itu algoritma brute force-nya. Memang brute force ini bekerja dengan sangat general gitu. Kadang memakan effort yang lama pastinya dibanding algoritma-algoritma modifikasi lainnya. Ini adalah algoritma brute force dari closest pair untuk mencari 2 titik terdekat. Jadi di sini looping ya, ada 2 looping juga. Kalau kita lihat kompleksitas kalau 2 looping ini pasti dia adalah n kuadrat ya, worst case-nya. Jadi looping pertama sampai n buah, looping kedua dari J sama dengan I ya, mengikuti I-nya sampai ke N. Ya ini, cari yang minimum jarak Euclidean-nya. Di return yang paling minimum. Analisisnya dari closest pair, basic operation-nya adalah saat kita menghitung akar tadi, jarak Euclidean-nya. Kemudian membandingkan mana yang terkecil gitu ya dari jaraknya antara pasangan-pasangan titik. Dan perhitungan akar ini bukan operasi yang sederhana. Jumlah basic operation untuk squaring number atau mengkuadratkan nilai itu ini analisisnya. Karena setiap instruksi dijalankan sebanyak ya ini, sigma kali ya. Tadi kita lihat ada 2 looping. Ya, seperti itu. Selanjutnya convex hull. Mencari convex hull dari sekumpulan titik pada suatu bidang 2 dimensi atau bidang yang lebih tinggi dimensinya adalah permasalahan yang penting dalam geometri computational. Ya, ini adalah permasalahan geometri karena melibatkan bidang. Convex hull memberikan pendekatan untuk object shape ya, bentuk objek pada suatu dataset. Aplikasinya yang pertama untuk animasi komputer. Dengan cara mereplace objek dengan convex hull-nya, maka akan mempercepat collision detection, deteksi tubrukan seperti itu ya. Convex hull ini area ya, konsep geometri. Aplikasi berikutnya bisa untuk merencanakan path planning ya, perjalanan ke Mars. Convex hulls digunakan untuk computing, untuk menghasilkan peta yang area ya, peta area seperti itu, untuk menentukan apakah area itu ada di dalam suatu region convex hull. Kita akan lihat dulu definisinya apa itu convex hull, mulai dari convex set. Convex set adalah titik-titik ya, set of point, baik berhingga maupun tak berhingga, pada suatu bidang. Nah, dikatakan titik-titik ini adalah convex jika untuk sembarang titik, sembarang 2 titik, jadi kita taruh sembarang ya di sini ya, 2 titik, P dan Q, maka kita bisa menarik satu garis di antara yang menghubungkan 2 titik tersebut, di mana garis tersebut tidak menabrak area ya, tidak menabrak suatu bidang. Contohnya P dan Q, ini P, ini Q ya, misalnya P dan Q di sini dikatakan convex set karena garisnya ini tidak memotong menabrak bidang lain. Contoh yang tidak convex adalah misalnya di sini ya, satu titik di sini, satu titik di sini. Nah ini kita kan nggak bisa menarik garis yang tidak memotong bidang lain ya. Mau lewat mana pasti memotong ya. Mau lewat sini juga pasti memotong. Ini tidak convex berarti titik ini. Katakan titik X dan Y ini. Nah, kalau dia convex seperti ini, artinya dia di satu area. Itu konsepnya convex hull. Pemanfaatan convex hull secara intuitif, jika suatu titik berada di satu bidang, maka kita akan bisa membentuk smallest convex polygon ya, bidang terkecil yang mengandung titik-titik
baik di dalam maupun di luar boundary batasnya. Convex hull dari himpunan S yang terdiri dari titik-titik adalah smallest convex set yang mengandung S yang terkecil. Jadi the smallest ini artinya convex hull S memiliki subset titik-titik yang ada di dalam himpunan S. Ini semua convex hull ini. Tapi kalau kita taruh di sini, pakunya ini bukan convex hull. Teoremanya, selanjutnya teoremanya juga menyatakan convex hull ini bisa menghasilkan convex polygon ya, jika terdapat lebih dari 2 titik yang tidak harus di garis yang sama ya. Poligonnya yang terletak di garis yang sama ini membentuk bidang atau space. Permasalahan pada contoh permasalahan convex hull adalah konstruksi ya, untuk konstruksi convex hull. Misalkan diberikan suatu himpunan S yang terdiri dari N buah titik, untuk menyelesaikan kita diminta mencari titik-titik yang menjadi vertex dari poligonnya untuk membentuk bidang. Seperti itu ya, yang dikenal sebagai extreme point. Contohnya, untuk membentuk segitiga itu extreme point-nya 3. Untuk membentuk lingkaran ini extreme point-nya bisa ya banyak ya. Membentuk segi 4, extreme point-nya 4. Seperti itu. Selanjutnya, convex hull problem dengan brute force. Ini adalah simple tetapi tidak efisien untuk mengamati segmen garis yang untuk membentuk boundary convex hull atau bidang ya, garis poligon tadi. Itu ini bisa dibaca jika terdapat 2 titik dari N buah points, maka dikatakan ini sebagai convex hull boundary jika dan hanya jika seluruh titik ya, titik-titik lainnya berada di sisi atau sisi yang sama dan kita tidak dipisahkan oleh garis yang dibentuk dari 2 titik tadi. Konsepnya convex hull. Ini dilakukan bisa terus-menerus dicari pasangan titik yang tidak memisahkan seluruh titik yang lain. Dan ini adalah analisisnya. Tadi ya sangat tidak efisien karena ini adalah kombinatorial. Ada banyak kombinasi 2 titik kan yang dicoba semuanya, yang tidak memisahkan anggota titik lainnya. Ini kombinatorial itu adalah jenis algoritma yang order of growth-nya yang paling lama, sangat tidak efisien. Demikian untuk penjelasan materi algoritma brute force, dan kita akan lanjutkan materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih.